Amerika Serikat baru saja melancarkan serangan udara baru terhadap target yang terkait dengan Iran di Teluk Oman. Dan kali ini sasarannya langsung. Dua kapal tanker minyak Iran yang kosong, MT Sistar 3 dan MT Sevda, telah dinonaktifkan sebelum memasuki pelabuhan Iran. Pada hari Jumat 8 Mei 2026, Komando Pusat Amerika melaporkan bahwa kapal-kapal tersebut mencoba melanggar blokade yang sedang berlangsung terhadap kapal-kapal yang masuk atau keluar dari Iran. Aksi tersebut dilakukan oleh sebuah FA-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang diluncurkan dari kapal induk USS George A.W. Bush yang menghantam cerobong kedua kapal tanker dengan amunisi presisi untuk mencegah mereka mencapai tujuan. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Inti utamanya adalah, Washington tidak menunggu kapal-kapal itu merapat di pelabuhan. Perintahnya adalah mencegah manuver itu sebelum pelanggaran tersebut selesai dilakukan. Menurut Centicom, kedua kapal tanker tersebut sedang kosong, tetapi tetap diperlakukan sebagai kapal yang tidak patuh dalam sebuah operasi militer yang lebih besar. Tujuan yang dinyatakan bukanlah untuk menenggelamkan kapal-kapal tersebut, melainkan melumpuhkan kemampuannya. Pesannya sangat tegas. Meskipun kosong, sebuah kapal tanker Iran yang mencoba menerobos blokade akan dihentikan sebelum memperkuat logistik Teheran. Operasi ini terjadi di saat ketegangan tinggi, tak lama setelah pasukan Iran meluncurkan rudal, drone, dan kapal-kapal kecil ke arah 3 kapal perusak Amerika yang sedang melintasi jalur internasional menuju Teluk Oman. Kapal-kapal yang terlibat adalah USS Truxtun, USS Rafael Peralta, dan USS Mason. Centicom menyatakan bahwa tidak ada aset Amerika yang terkena dan semua ancaman berhasil dicegat. Selanjutnya, Amerika Serikat membalas dengan serangan untuk membela diri terhadap fasilitas militer Iran, termasuk lokasi yang terkait dengan peluncuran rudal dan drone, pusat komando, serta struktur pengawasan. Serangan terhadap kapal tanker Sistar 3 dan Sevda menunjukkan bahwa Gedung Putih telah memutuskan untuk mengubah blokade menjadi tindakan nyata, bukan sekedar peringatan diplomatik. Blokade tersebut menargetkan keluar masuknya kapal yang terkait dengan minyak Iran, sektor yang sangat vital bagi rezim tersebut. Centicom melaporkan bahwa beberapa kapal dagang telah dinonaktifkan dan lebih dari 50 kapal telah dialihkan untuk memastikan kepatuhan terhadap operasi tersebut. Dalam berita internasional juga beredar kabar bahwa lebih dari 70 kapal tanker minyak sedang dicegah untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Dengan kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak yang nilainya lebih dari 13 miliar dolar. Kasus ini tidak dimulai dengan 2 kapal ini. 2 hari sebelumnya, pada 6 Mei Amerika Serikat sudah menonaktifkan MT Rasna, satu lagi kapal tanker Iran yang kosong, juga di Teluk Oman. Dalam aksi itu, sebuah FA-18 Super Hornet yang diluncurkan dari USS Abraham Lincoln menembak kemudi kapal tersebut dengan tembakan meriam 20 mm. Dengan demikian, Sistar 3 dan Sevda menjadi tahap baru dalam rangkaian peristiwa ini. Pertama, Washington mencegah sebuah kapal tanker melanjutkan perjalanannya. Sekarang mereka mengenai 2 kapal sekaligus menggunakan amunisi presisi pada cerobong asapnya. Alasan yang diberikan Amerika sederhana, Iran mencoba menembus blokade sementara masih mempertahankan sikap agresif terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan mitra regionalnya. Tanggapan dari Washington adalah mencegah jalur laut menjadi celah bagi Teheran untuk mengatur ulang ekonominya, melindungi armadanya, dan menguji batas Angkatan Laut Amerika. Pemerintahan Trump berusaha menjaga gencatan senjata tetap berlaku secara formal, tetapi tanpa membiarkan Iran menggunakan gencatan senjata itu sebagai tameng untuk bergerak maju di laut. Perbedaannya penting, Amerika Serikat tidak mengumumkan perang laut tanpa batas. Mereka mengumumkan penegakan tegas atas garis yang sudah ditetapkan.
Marco Rubio menyatakan bahwa Washington masih menunggu tanggapan Iran atas usulan terbaru untuk memulai proses negosiasi yang serius. Tetapi diplomasi saat ini berjalan seiring dengan tekanan militer. Sementara Teheran mempertimbangkan tanggapan tersebut, blokade tetap berlangsung, kapal-kapal ditahan, dan Angkatan Laut Amerika tetap menjaga kekuatan di Teluk. Logika Trump adalah menekan sebelum duduk di meja perundingan, bukan setelahnya. Iran ingin mengulur waktu, menguji jalur tersebut, dan mengukur reaksi Amerika. Tanggangan datang dengan serangan udara, blokade aktif, dan pengungkapan secara terbuka kelemahan Iran di laut. Situasi ini juga berdampak pada Uni Emirat Arab yang kembali mengaktifkan pertahanan udara mereka untuk menghadapi serangan rudal dan drone Iran, menurut laporan dari Reuters. Hal ini memperluas masalah melampaui kapal tanker minyak. Iran tidak hanya menekan Washington, Iran juga menekan negara-negara Teluk yang bergantung pada stabilitas maritim, energi, perdagangan, dan asuransi. Tindakan terhadap Seastar 3 dan Sefda memiliki dampak ekonomi langsung. Meskipun tanpa muatan, kapal tanker tersebut tetap menjadi bagian dari rantai logistik minyak Iran. Sebuah kapal kosong yang kembali ke pelabuhan dapat diisi ulang, didistribusikan kembali, dan ditempatkan kembali dalam jaringan ekspor ilegal atau semi-ilegal. Dengan mencegah masuknya kapal, Amerika Serikat menyerang proses pengisian ulang armada sebelum kapal-kapal itu kembali ke siklus pengangkutan. Ini adalah salah satu cara untuk menekan rezim agar, sem depender apenas de sanções no papel, penerbangan angkatan laut berfungsi sebagai lengan langsung dari blokade. Sementara CENTCOM mengendalikan lalu lintas yang dianggap terkait dengan upaya ekonomi Teheran. Fakta sejarah yang membantu memahami keputusan ini berasal dari krisis rudal Kuba pada Oktober 1962. Pada saat itu, Amerika Serikat memberlakukan karantina laut untuk mencegah Uni Soviet membawa material militer baru ke Kuba. Kapal-kapal Soviet mendekati garis blokade, beberapa mundur, yang lain dihentikan oleh Angkatan Laut Amerika dan hanya diizinkan lewat jika tidak membawa senjata ofensif. Pelajarannya jelas. Ketika Washington memahami bahwa jalur laut sedang memasok ancaman strategis, Angkatan Laut menjadi alat tekanan sebelum krisis lepas kendali. Dalam kasus saat ini, perbedaannya adalah muatannya bukan rudal nuklir di Kuba, melainkan struktur ekonomi dan Angkatan Laut yang menopang Iran. Namun, prinsipnya serupa, menetapkan garis, mengawasi laut, dan memaksa lawan untuk memilih antara mundur atau menanggung biaya pelanggaran. Negara-negara lain juga pernah menggunakan pengendalian kapal sebagai alat tekanan terhadap rezim yang bermusuhan. Pada tahun 2019, marinir kerajaan Inggris menyita kapal tanker Iran Grace One di Gibraltar dengan dugaan membawa minyak ke Suriah yang melanggar. Tindakan tersebut membuat Teheran marah, tetapi menunjukkan bahwa kapal, muatan, dan rute bisa menjadi sasaran politik ketika sebuah negara memutuskan untuk menegakkan sanksi dengan serius. Uni Eropa sendiri bersama dengan G7 menciptakan mekanisme terkait minyak Rusia yang diangkut melalui laut untuk mengurangi pendapatan Moskow dan menjaga tekanan ekonomi tanpa menutup seluruh pasar energi global. Sekarang langkah selanjutnya bergantung pada dua hal. Di bidang militer, CENTCOM perlu mempertahankan blokade tanpa membiarkan kapal tanker Iran mengubah pengecualian menjadi kebiasaan. Di bidang diplomatik, Rubio menunggu jawaban dari Teheran untuk mengetahui apakah akan ada negosiasi serius atau putaran konfrontasi baru. Namun, tekanan Amerika sudah mengubah perhitungannya. Iran mencoba memindahkan kapal-kapalnya, melihat dua kapal tanker minyaknya dinonaktifkan, dan masih menghadapi tekanan dari armada Amerika yang siap bertindak. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.